Hai. Jadi kita mau games. Mau games apa sih, nggak tahu Sebenarnya namanya. bukan games ya. Pokoknya Permainan, nanti, ya, pokoknya sama nanti aja. sama-sama kita Ya nanti dikasih. juga kalian nonton ngerti lah. Ya pokoknya kita nanti sama-sama dikasih pertanyaan. Pas aku jawab dia nggak boleh dengar. Pas dia jawab aku nggak boleh dengar. Kita mulai. Kita mulai. Cut. Pertama kali ketemu dia itu pas SMA. Sebenarnya kenalnya itu pas, ya saling tahunya pas SMA. Tapi kita baru kenal banget itu pas di Lubis. Tapi sebenarnya kita satu SMK. Dia sering lihat aku sama mantan itu kan nggak sih gue ngomong. Dia sering lihat aku sama mantan aku lagi pacaran dulu. Tapi udah, ternyata sekarang pacarnya sama dia. Habis lagunya? Ya denger dong. Enggak. Denger dong. Baru habis. Sudah enggak. Yang aja enak. Pas SMA tuh aku biasa aja ngeliat dia kayak udah. Terus pas ketemu di salah satu kafe, aku baru ini kan temen SMA gue, ganteng lagi. Padahal gue bisa nggak suka gitu. Budek nggak bang, budek. Kalau ngobrol sama teman-teman tuh deskripsi Diam tuh beda banget dari mantan yang lain. Terus terus dia itu ya pokoknya beda banget dari mantan yang lain. Terus dia baik banget, nggak pernah marah sama sekali. Pas pertama kali ketemu Diam tuh niatnya emang kayak aku tuh pas jalan sama Diam aku lagi galau sama mantan aku. Lagi galau sama mantan aku, terus ketemu dia tuh tiba-tiba ya udah datang ke meja aku, dia ngajak kenalan. Habis itu aku kayak langsung galau aku hilang gitu. Galau aku hilang, terus aku kayak langsung chatan sama dia. Pokoknya kayak langsung semangat lah, gak galau lagi, gak galauin mantan lagi. Terus niat deket ya niat, cuma dia kan emang gak pernah pacaran dari SMA. Jadi kayak ini cowok kayaknya gak suka pacaran deh. Terus aku nanya ke teman-teman juga, katanya dia tuh emang gak mau pacaran. Ya udah hopeless, ternyata alasan aku dia pacaran. Oh my god. Enggak, karena awalnya itu mikir dia tuh kayaknya nggak bisa jadi pacar deh. Kamu nggak bisa baca, tahu kan? Kayak dia tuh nggak bisa jadi pacar deh. Terus aku tuh ya udah, awalnya juga nggak mau pacaran sama dia. Tiba-tiba dia nembak pas aku baru putus banget. Aku baru putus, terus dia gitu langsung ngechat nanya lu udah putus sama Tit gitu. Terus langsung deketin gitu deh. Terus dibawa ke rumahnya, dikenalin ke mamanya. Terus habis itu nembak bakal pengen ke jenjang seriusnya sih nggak kepikiran. Emang baru nggak kepikiran karena nggak tahu ternyata dia bakal jadi pacar gue gitu. Kayaknya nggak cocok jadi pacar dia tuh awalnya. Gak pernah marah. Terus sabar banget. Ih sedih banget, kayaknya bakal nangis deh. Gak tau sih nangis apa, tapi kayak ya udah, oh my god. Pokoknya ya udah, namanya takdir gak ada yang tahu kan, karena dia bukan jodoh aku. Ya udah, sabar ya. Ya oh my god, pengen banget aku sampein ke dia. Sedih banget. Jangan, pokoknya makasih banget udah ada di hidup aku. Terus apa ya, makasih udah mau berjuang bareng-bareng. Terus juga makasih semuanya. Terlalu banyak kayaknya kayak aku ungkapin tapi jijik dan malu gitu karena nggak pernah lagi ke dia. Pokoknya makasih banget karena Yam tuh udah selalu sabar sama aku dan mau berusaha buat hubungan ini. Itu sih sering banget karena dia itu orangnya harus banget teleponan, padahal aku tuh orangnya nggak suka teleponan. Aku tuh nggak suka yang kayak selalu teleponan, sampai aku tuh ngomong ke dia, udah jangan telepon aku mulu, aku punya kegiatan lain. Tapi dia tuh kayak yang
telepon mulu gitu. Nggak ada sih, dia tuh care aja. Sama dari dulu juga kayak gabut kayak sih lu lagi ngapain, walaupun masih temenan kayak pas sebelum pacaran tuh dia kayak sih lu lagi apa, gabut nih gitu segala macam. Suka nanya tidur lu, dia tuh cuma kayak lu lagi apa, udah makan belum, tidur lu, boleh call nggak gitu, callan dong gitu segala macam. Gabut lah kalau pas masih temenan, tapi pas udah kayak dia mulai ajak PDKT kayak baru deh kelihatan perhatiannya, mulai kayak ngambek. Terus kalau aku ngambek dikit dia kayak takut, nelponin demi cemburuan banget, parah. Dia tuh gini-gini ya mukanya cuek tuh cemburuan banget, tau, bener-bener cemburuan parah. Aku sama dia tuh cemburuan dia, kayak aku tuh ya udah bodo amat, yang penting aku percaya dia tuh gak bakal respon, ya udah kecuali dia respon baru aku marah gitu. Dia posesif banget, tapi posesifnya tuh ya demi kebaikan aku, kayak nggak boleh pakai baju terbuka, terus apa ya, pokoknya semua yang menurut aku emang itu nggak bener, dia tuh bantu buat ngerubah supaya lebih baik, kayak nggak boleh boros segala macam gitu. Dia posisinya kayak gitu sih, selainnya ya nggak ada sih, emang semuanya demi kebaikan. Aku yakin kenapa dia adalah orang yang tepat, karena nggak tahu, aku ngerasa kayak klop aja gitu dari awal sama dia, kayak dia yang aku mau gitu loh, apa nggak sih, dia tuh yang aku mau. Sama ini dia tuh emang paling beda dari mantan aku, masih dia ini melting nih kalau denger. Dia tuh yang paling beda dari mantan aku, karena beda semuanya. Makanya dia kayak bisa bikin aku tuh ngerasa kalau melihat dia tuh kayak anjir lu sayang banget sama dia. Pokoknya dia udah, aku sayang banget sama dia, gila, I love you baby. Dia kalau denger ini asli pasti dia kayak anjir, soalnya aku tuh bener-bener gak pernah ngomong kayak I love you, gak pernah kayak gitu ke dia, kayak jarang banget. Makanya gue geli banget udah ngomong ini semua, tapi oke, ini aku ngomong. Aku gak tau sih mau ngomong apa, sebenarnya masih banyak, tapi ya udah kan. Dadah. Sekarang Iyam. Misalnya giliran aku yang nanya pertanyaan dan jawab sendiri, dia dengerin musik. Gimana gak sih? Dia udah dengerin musik, aku yang jawab pertanyaan sekarang. Buat kalian yang suka cari kesibukan lain, aku punya rekomendasi nih. Sebuah aplikasi baru yang bisa bantu untuk mendapatkan income tambahan. Nama aplikasinya itu Binomo. Binomo itu apa sih? Jadi Binomo itu adalah aplikasi investasi. Nah, aku udah investasi di Binomo tuh kira-kira berapa bulan ya bang? Kurang lebih 2 bulan nih deh. Iya, 2 bulan deh. Sekarang aku pengen nunjukin gimana cara gunain aplikasinya. Nah, caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafik. Jadi, kita tuh melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Nah, di sini ia bakal mulai investasi. Jadi di sini aku bakal nunjukin gimana cara investasi di Binomo. Let's go. Nah, sekarang kita udah ada di dalam aplikasinya nih. Seperti yang kalian lihat di sini ada arah grafik yang naik turun kan. Dan di sini gue menggunakan real account. Tuh. Dan di Binomo kalian bisa invest sebesar dari 14.000 sampai dengan 14 juta. Tuh. Dan di sini gue bakal nyoba 140.000 aja deh. Nah, setelah gue pelajari baik-baik grafiknya, kayaknya bakal naik nih. Jadi gue bakal pilih naik. Nah, berhasil guys, gue baru aja mendapatkan income tambahan. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan baru gue dan untuk nambah-nambah income tambahan. Kamu bisa mulai dengan modal 14.000, kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Nah, sekarang gue akan ngasih lihat sejarah penarikan gue. Nah, caranya tinggal klik di kiri atas tuh garis 3, klik dan klik balance. Nah, itu dia. That's it. Untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat,
Yang namanya investasi emang ada resikonya. Jadi modal kalian bisa beresiko. Khusus buat kalian, aku ada kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu. Jadi tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di description box di bawah ya. Klik the link down below. Kenal sebenarnya kenal itu kita kenal setelah lulus SMA nih. Setelah lulus SMA itu kita udah baru kenal pas nongkrong. Jadi selama SMA nggak pernah kenal, cuman saling pernah lihat doang. Jadi pas SMA tuh aku tuh dia tuh pas SMA, tapi nggak kenal, cuma ngeliat-ngeliat doang, cuma lihat dia suka turun tangga, aku ngeliat. Dia ngeliat aku cuma beberapa kali doang, tapi aku ngeliat dia tuh sering. Jadi lulus SMA beberapa bulan nongkrong, nggak sengaja ketemu. Jadi di satu kafe ini aku nongkrong sama temen aku, tiba-tiba ada dia, terus kayak gabung, akhirnya gabung, pernah nggak kenal tapi gabung aja gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, follow IG, beberapa bulannya lagi deket deh gitu. Ya gitu, kapan kalian kenal gitu itu awalnya. Cerita pertama kali ketemu yang pertama kali ketemu yang nggak sengaja gitu, yang tadi yang nggak sengaja terus ngumpul bareng itu yang pertama kali ketemu. Itu aku kayak apa ya, aku masih cuek tapi mandang dia cantik. Aku masih cuek tapi mandang dia cantik, masih cuek aja, kayak nggak ngeliatin dia, tapi aku mandang dia cantik gitu, cantik lah gitu lah pokoknya lah. Nah itu biasa aja sih yang pertama. Nah, tapi dari situ pulang dari nongkrong kita follow-followan IG, dia follow aku, minta follow back, udah aku follow back, habis itu chatan tipis-tipis doang, kayak gabut, chatan gabut gitu dah, tapi jarang gitu. Nah gak lama pas aku masuk Infos, aku gak deket sama dia. Nah gak lama setelah itu kita sering followan, sering video, sering apa, dan gak lama ketemuan dengan sengaja, janjian di salah satu kafe juga. Di situ awal mula bisa dibilang deket. Ya gitu, ini kayak gitu. Di salah satu kafe di situ kayak gitu. Kalau ketemu first impressionnya, nggak tahu sih, dulu tuh aku tuh mandang dia tuh apa ya? Aku tuh mandang dia, ya bener sih, kayak petakilan, nggak bisa diem. Terus anaknya nggak sih itu doang kayaknya. Kalau baik-baik, petakilan, ya bener, ternyata first impression aku tuh bener. Pas pertama kali ketemu, yang pertama kali ketemu banget yang nggak sengaja itu nggak ada. Aku masih cuek-cuekan doang, masih mandang dia cantik, udah biasa doang. Tapi nggak lama pas aku di Vos kan bisa nongkrong tuh, janjian di kafe. Nah itu emang udah deket. Pokoknya pas aku di Vos itu tiba-tiba ngeliat IG dia, ada niat deketin gitu. Ini kayak gitu aja. Dan berhasil, alhamdulillah berhasil. Sampai sekarang. Iya, yang kepikiran, emang niat aku dari awal emang deketin dia, tembak, kenalin ke keluarga. Ya tunjukin kalau aku serius, sudah gitu aja, simple. Banggain dari dia sensian, tapi masih sabar gitu. Masih sensi emang sifat dia sensi, tapi masih bisa sabar gitu. Jadi kalau aku buat salah dia masih bisa maafin, sabar gitu aja. Apalagi ya? Ngertiin, anaknya juga ngertiin, sabar. Terus nggak pernah minta. Jadi kalau apa-apa tuh selalu aku yang nawarin. Kabul. Terus nurut. Terus dia nurut. Dia tuh kalau masalah nih yang paling aku gak suka nih ya dari dia nih. Misalkan masalah kayak netting atau salah paham biasa kecil. Itu dia bete. Kan awalnya bete nih, aku didiemin kan.
aku chat, nah dia lama-lama makin jadi bukan bete lagi, jadi marah, terus akhirnya ngamuk. Dia kayak gitu tuh. Jadi itu dari bete, marah, ngamuk gitu. Proses dia marah tuh kayak gitu selalu, tiap netting, tiap salah paham tuh kayak gitu. Jadi aku selalu jelasin kalau marah tuh jangan kayak gini, berusaha kontrol emosi gitu. Tapi dia bilang sih mau berubah. Sampai sekarang sih alhamdulillah udah perubahan lah. Itu doang sih yang aku gak suka dari itu doang. Hal yang aku gak suka dari dia cuma itu doang. Kalau marah tuh terlalu berlebihan. Tapi udah gak lagi sekarang, udah mendingan. Jangan sampai deh. Teh. Aduh, jangan sampai deh, jangan sampai dia pergi. Kalau tiba-tiba dia pergi, apa yang mau kamu ucapin? Aduh, bayangin aja gak mau. Nggak ada. Gak boleh ada yang gak tahu. Kalau dia apa yang mau kamu ucapin? Simple. Gak boleh ada yang di skip. Simple. Take care and I love you. That's it. Tapi jangan sampai lah. Ya Allah. Ya alemannya dia suka aleman, kayak minta di alam gitu, sensian. Udah itu. Ya, sifat-sifat khas dia lah. Aleman, ngambekan. Tapi ngambeknya bukan ngambek marah, nggak ngambek-ngambek sengaja, minta di alam doang. Terus kalau minta-minta cemilan kayak abang mau ngemil gitu, itu dia banget, itu lu banget. Apalagi ya, minta dipijitin. Dia kan agak jompo badannya, jadi tiba-tiba minta dipijitin. Abang pijitin, sering kayak gitu. Abang pijitin. Abang pegel. Terus kalau nggak aku pijitin marah. SW nggak ada sih. Cuman dia udah cukup sih. Dia udah cukup banget buat aku, udah cukup banget. Lebih dari cukup. Cuma satu doang. Kalau marah, kontrol. Susah gue tuh ya. Susah banget, kontrol lu tuh susah banget. Kamu tuh kalau kamu susah. Masalah kecil bisa gede. Udah itu doang. Dia udah lebih dari cukup kok, sisanya udah cukup banget. Lebih dari cukup. Jadi apa yang pengen buat aku sampein udah itu doang. Kalau marah, kontrol emosi. Iya. Iya. Emosi sesuai sama keadaan gitu, sesuaiin sama keadaan sama emosinya. Jadi keadaan gini emosinya gimana gitu kan. Jangan salah paham biasa sampai ngamuk, blok-blokan, hapus DP, apalagi Friendly. Udah itu aja, sisanya dia lebih dari cukup buat aku. Teleponan terus sering. Berapa sering teleponan? Tiap hari. Kalau nggak jalan tiap hari. Tiap hari, bener-bener tiap hari. Kalau lagi nggak ada kegiatan keluar, tiap hari teleponan. Kadang sampai nonstop seharian. Aku yang ngajak sih, karena aku kan nettingan orangnya. Terus kalau aku netting dia juga marah kayak apaan sih dia netting kayak gitu. Jadi udah teleponan aja. Soalnya dia orangnya susah ngabarin, jarang ngabarin. Atau dia tuh ngabarin pas sudah dilakuin. Jadi misalkan dia mau beres-beres rumah, dia nggak ngabarin, ntar ngabarinnya pas sudah kelar. Aku habis beres-beres rumah gitu. Jadi aku kan kalau gitu kan berarti pas beres-beres rumah aku netting dong. Ini orang ngapain sih nggak bales? Tau-tau dia ngabarin. Aku habis beres-beres rumah gitu. Kan kalau sebelum ngelakuin dia ngabarin kayak aku beres-beres rumah dulu ya, itu baru nggak netting kan. Oke, ini orang lagi beres-beres rumah berarti. Nah dia nggak kayak gitu. Dia ngabarinnya pas setelah dilakuin. Jadi mendingan teleponan aja. Sebenarnya bisa. Dia bisa dipercaya. Aku nggak pernah nggak pernah nge-gap dia bohong, itu nggak pernah. Emang akunya aja yang nettingan, yang bukan trust issue sih, yang nettingan aja gitu.
Ya saking sayangnya nettingan wajar. Enggak. Tapi sekali cemburuan abis. Sekali cemburuan abis gue. Enggak cemburuan jarang. Dia cemburuan tapi jarang banget. Tapi sekalinya dia cemburu udah abis, gue abis. Nggak bisa ngomong apaan. Walaupun ada bukti nih, kalau gue nggak apa yang dia nettingin, tetapnya dia marah. Walaupun gue ada bukti, kayak ini siapa, terus gue ada bukti nih, ini gitu, ini tuh ini, dia tetap nggak percaya. Dia tuh sekali cemburu kayak gitu, dan akhirnya kita berantem hebat, gitu doang. Dia posesif aku, ya posesif wajar lah, kayak berpakaian yang benar sewajarnya cewek, bajunya, terus ngabarin baju, terus apa ya, kalau keluar harus berdua. Dia nggak posesif sih orangnya. Udah kayak itu doang deh, posesif wajar. Gimana sih, bukan posesif kayak ya posesif, tapi posesif wajar. Jadi kayak gitu doang lah, nggak posesif over kayak nggak boleh make up, nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu, nggak boleh ya kayak gitu, nggak over gitu, cuma kayak pakaian. Terus ini apa lagi, chat cowok itu yang penting aja kalau tugas atau yang penting-penting, pokoknya pekerjaan, tugas atau apa, itu baru boleh chat cowok. Tapi kalau nggak penting-penting kayak lu gimana gini-gini, alah bullshit man, nggak ada kayak gitu. Marah gue kalau kayak gitu. Apa? Nggak ada kayak gitu, nggak ada, gue nggak suka. Terus kayak yang berhubungan dengan mantan tuh gue paling nggak bisa. Itu gue langsung marah banget, nggak tahu kenapa. Kalau berhubungan dengan mantan tuh gue paling marah. Gue selalu langsung ngomong ke dia. Gue paling nggak bisa kalau tentang mantan. Ini itu aja sih, pakaian, chat cowok yang sewajarnya. Terus apa lagi, lupa kan. Keluar harus berdua, kecuali penting-penting banget dan gue lagi nggak bisa nganterin. Itu aja. Dia nggak posesif orangnya. Kalau Oshi nggak posesif orangnya. Apa yang bikin aku yakin? Awal-awal pacaran tuh emang aku tuh udah sayang sama dia, dan emang aku sendiri yang niat serius gitu. Jadi misalkan di awal-awal dia nggak serius, ya udah. Kan aku udah seriusnya awal-awal nih, udah ngenalin dia keluarga. Tapi dia nggak serius, ya udah, aku fine-fine aja. Tapi ternyata dia juga serius. Ya, akhirnya sama-sama serius. Dan tiap kita ada masalah tuh, misalkan dia buat masalah, dia buat salah, dia mau berubah gitu. Itu yang salah satu alasan kalau ini anak tuh bisa buat serius gitu. Terus dan dia juga udah ngenalin aku ke keluarganya. Udah gede nih permain karet. Terus dia setia juga. Alhamdulillah. Setia lu ya? Setia kan? Lu setia kan? Lusa. Semoga setia dah. Karena tuh gue tuh nggak bisa, kalau diungkapin tuh gue nggak bisa, tapi di otak tuh banyak, ngerti gak sih? Kayak apa yang bikin gue yakin ini anak bisa serius tuh banyak, tapi yang bisa gue ungkapin tuh dikit, susah anjing. Kayak gitu, ini kayak gitu. Ini gitu sih, gue yakin kalau nih anak tuh bisa agak serius. Ya semoga dia tetap nggak berubah gini terus nih, sifatnya gini terus. Semoga, amin. Udah. Belum. Lagi mandang muka lu. Kenapa sih? Serius, gue tuh sebenarnya banyak, di otak tuh banyak yang
bikin gue mikir tuh dia bisa serius tuh banyak, tapi yang bisa gue ungkapin tuh beberapa doang. Susah dengan jelasin dengan kata-kata tuh susah, serius susah. Yakin kok kalau dia serius. Ya, gue yakin. Love you. Jangan berubah lo ya. Jangan berubah. Jangan berubah. Tetap kayak gini. Enggak. Dah. Udah. Udah akhirnya kita Udah kelar. menyelesaikan Menyelesaikan semua pertini ini dan sama-sama udah menjawab tanpa kita ketahui satu sama lain. Abis ini aku lihat dulu videonya. Apaan sih? Lalu kamu ngedit lihat dong. Ya mau apa? Ya. Nggak boleh. Curang lu. Udah Curang. pokoknya selesai. Kejawab nggak sih semua yang suka nanya ceritain awal jadinya segala macam? Kejawab apa tadi? Jawab lu. Kejawab ya, semuanya udah dijawab. Kalau ketemu juga. Tahun ini baik banget yang nanya gimana ketemu. Kan udah kejawab. Terus ya. Thank you for watching. Bye bye.